Salam Bapak Ibu, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat tadi malam. Kita bersyukur malam isi berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur hari ini kita akan masuk dalam ibadah bersama. Kita berterima kasih karena Tuhan memberkati kita dalam segala hal, bahkan masih memelihara hidup kita sampai hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober. Kita akan memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Devia, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan dan puji-pujian disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih kami bisa memasuki hari Minggu ini, merayakan ibadah, merayakan kebaikan dan kebesaran-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati jalannya ibadah hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk apa yang Tuhan buat untuk malam misi tadi malam. Terima kasih untuk kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kami akan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan berkatilah jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan puji-pujian. Devia akan memimpin pujian hari ini. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we'll see how great, how great is our God. Age to age he sent, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
No one see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu.
Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan topik bahasan belajar dari hidup para murid. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu para murid dan uang mereka, yang terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh lagi mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati waktu-waktu ini. Kami yang berada di rumah, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Buat kami mengerti akan firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, agar kami boleh memahami, mengerti. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Namun saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayat 17 sampai ayat 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, ayat-ayat berikutnya nanti kita akan bahas. Saya membukanya dengan sebuah ilustrasi atau sebuah cerita. Seekor bangau sedang asik mencari siput di sungai untuk disantap, ketika seekor angsa datang mendekatinya. Karena belum pernah melihat angsa, dengan terheran-heran si bangau bertanya, "Kamu ini makhluk apa ya?" "Aku seekor angsa," jawabnya. "Dari mana asalmu?" "Dari surga," jawab si angsa. Lalu dengan semangat ia bercerita tentang kota yang terbuat dari emas murni, dengan tembok yang berukir dan pintu gerbang yang berhiaskan mutiara. Tiba-tiba si bangau menyela, "Apakah di surga itu ada siput?" "Sayangnya tidak," jawab si angsa. "Kalau begitu aku tidak mau ke sana," kata si bangau dengan nada kecewa. "Soalnya
Aku suka makan seafood. Sebagian orang berpikir seperti bangau dalam cerita ini, dalam fabel kuno ini. Mereka sangat terikat pada harta duniawi sehingga tak dapat melihat mana yang lebih berarti, yaitu surga itu sendiri, yaitu Kristus dan segala yang ditawarkan oleh Kristus. Jika dibandingkan dengan kemuliaan surgawi, Bapak Ibu, hal terbaik yang dapat ditawarkan dunia ini hanya ibarat siput saja. Ada banyak sebenarnya yang lebih berharga. Ada hal yang lebih bernilai kekal, yaitu surga itu sendiri, Bapak Ibu. Tapi jika seseorang belum pernah menemukan Yesus dalam kehidupannya, maka ia hanya mampu melihat siput saja atau melihat hal-hal yang ada di dunia ini saja. Dalam bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini diceritakan ada seorang yang datang kepada Yesus berlari-lari. Menarik, ia berlari-lari dan bertelut di hadapannya. Dalam Markus 19:20 dikatakan dia adalah orang muda. Dalam Lukas 18 ayat 18 dia adalah seorang pemimpin. Bapak Ibu masih muda, punya jabatan seorang pemimpin dan kaya. Ia datang dengan sebuah pertanyaan yang menarik kepada Yesus. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, tentu engkau sudah tahu segala perintah Allah. Dan jawaban orang muda ini adalah, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Atau dalam terjemahan lama dikatakan, semua itu sudah kuturuti sejak aku masih kecil. Dia sudah mentaati hukum Taurat sejak masih kecil. Kemudian Yesus melanjutkan, hanya satu kekuranganmu, pergi. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Tidak hanya berhenti di situ saja Bapak Ibu. Yesus melanjutkan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah pemuda ini kemudian mengikuti Yesus? Tidak. Ia kecewa, ia pergi dengan sedih, dikatakan apa? Sebab banyak hartanya. Sebenarnya Yesus sedang memperhadapkan orang muda ini dengan suatu pertanyaan yang mendasar dan hakiki. Seberapa besar keinginanmu menjadi seorang Kristen yang sejati? Apakah keinginanmu cukup besar sehingga engkau rela menyerahkan harta milikmu atau hal yang paling berharga dalam hidupmu untuk mengikut aku? Barangkali kita juga bertanya-tanya, mengapa perkataan Yesus ini begitu mencengangkan para murid? Bahkan dikatakan para murid tercengang sampai 2 kali dalam nas ini Bapak Ibu. Alasan mengapa mereka begitu tercengang, terkejut dengan pernyataan Yesus ini adalah bahwa Yesus menjungkir balikkan standar Yahudi yang umum diterima. Moralitas Yahudi yang berlaku sebetulnya sederhana sekali. Mereka percaya bahwa kekayaan adalah tanda orang yang baik. Jika seseorang itu kaya, itu berarti Allah menghargai dan memberkatinya. Kemakmuran adalah bukti kebaikan karakter seseorang dan Allah berkenan atasnya. Tentu saja para murid terkejut. Mereka pasti berpendapat bahwa wah, semakin kaya ini semakin pasti bahwa ia pasti masuk surga gitu. Karena itu Yesus mengulangi perkataannya untuk lebih menjelaskan apa yang ia maksudkan, apa yang Yesus maksudkan. Dikatakan dalam ayat 23, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan, bagi orang yang berharap atau mengandalkan harta bendanya saja. Benar-benar ini menjungkir balikkan fakta yang ada di dalam orang bagi standar Yahudi Bapak Ibu. Kalau standarnya adalah semakin kaya, wah ini semakin pasti masuk kerajaan surga. Tapi Yesus berkata bahwa betapa sukarnya, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang hanya mengandalkan, berharap pada harta bendanya saja. Berbicara mengenai uang, yaitu topik kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Uang, yang pertama Bapak Ibu, jangan biarkan hati kita terikat pada uang dan harta duniawi. Jangan biarkan hati kita terikat pada uang dan harta duniawi. Dalam Matius 6 ayat 21, Lukas 12 ayat 34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekayaan tentu
bisa menjadi tanda berkat dari Tuhan. Tetapi kekayaan juga bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk beribadah, untuk mengikut Yesus secara total, mengikut Yesus 100%, Bapak Ibu. Orang kaya itu tidak bisa menuruti perintah Tuhan karena satu hal dikatakan, karena hartanya banyak. Dalam bahasa aslinya dikatakan karena propertinya banyak, karena tanahnya banyak, karena ia benar-benar orang kaya. Sehingga ketika Yesus mengatakan jual semuanya, berikan semua itu kepada orang-orang miskin, berat rasanya. Kemudian untuk mengikut Yesus, berat rasanya untuk menjual semua apa yang ia miliki, apa yang paling ia anggap berharga, dia berikan dengan begitu saja kepada orang-orang miskin. Kemudian rasanya bagi dia kehilangan sesuatu yang paling berharga selama ini dalam kehidupannya. Dia tidak bisa, Bapak Ibu. Dia menolak perintah Tuhan dengan sedih sebab ia memikirkan begitu banyak hartanya dan menolak perintah Tuhan. Tuhan Yesus menerangkan dalam ayat 27, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, untuk menyelamatkan orang kaya tersebut, maka hati orang kaya itu harus diubah lebih dahulu. Cintanya pada kekayaan duniawi harus diubah dengan cinta pada kekayaan sejati, yaitu harta di surga. Kerajaan Allah tidak memandang kaya atau miskin atau banyaknya harta kita, tetapi memandang hati orang yang benar-benar mencari Tuhan dengan benar-benar. Kalau manusia itu menghargai, Bapak Ibu, dan menaruh pada hal-hal dunia ini saja, pada harta, pada apa yang kelihatan, maka hatinya akan selalu, pikirannya, hatinya akan selalu terarah pada hal-hal duniawi. Tapi sebaliknya, apabila seseorang itu mencari harta di sorga, yang diutamakan adalah hal-hal, nilai-nilai yang bersifat kekekalan, maka pikirannya, hatinya selalu memikirkan apa yang dapat aku lakukan untuk memuliakan Tuhan lewat apapun yang aku miliki. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dunia ini tidak penting, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita diberkati dengan kekayaan yang melimpah, kita diberkati dengan kecukupan, dengan rendah hati kita harus mengakui bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Dengan rendah hati kita harus mengakui bahwa kalau kita bisa cukup, kalau kita punya kekayaan yang berlimpah, Bapak Ibu, itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meraih hal tersebut. Dunia ini hanya suatu tahap perjalanan saja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu manusia tidak boleh memautkan hatinya hanya pada dunia ini serta hal-hal yang ada di dalamnya. Mata dan hati kita haruslah selalu terpaut pada Tuhan. Dan kita akan mencari nilai-nilai yang bersifat kekal. Namun Bapak Ibu sekali lagi, kalau hati kita terikat pada dunia ini, maka kita hanya melakukan, hanya memikirkan, hanya mencari nilai-nilai yang bersifat sementara. Saya baru-baru ini melihat video kesaksian di YouTube. Dia adalah seorang penyanyi Indonesia yang terkenal. Dia dalam sebulan bisa, dalam 30 hari, dia bisa 150 kali keluar kota untuk mengadakan konser. Dia begitu terkenal dan namun dia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Dan semua ketenaran, semua popularitasnya hilang. Yang tadinya dia bisa konser selama 150 kali dalam sebulan, dia bisa keliling dunia, sekarang semuanya lenyap. Ketenaran, popularitasnya lenyap. Ia mengatakan dalam video tersebut bahwa dulu meskipun dia melayani Tuhan, bahkan bisa konser keliling dunia, namun ia jujur mengakui ia seperti berada di dua perahu. Satu sisi ia ingin melayani Tuhan. Tapi satu sisinya lagi, ia masih ingin menikmati dunia ini. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Seseorang tidak bisa meletakkan hatinya sekaligus pada dua hal. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 13 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu kita harus mengambil keputusan atau memperbaharui komitmen kita. Kepada manakah hatiku akan kupautkan, kuikatkan, kepada dunia ini atau kepada Allah? Karena kalau hati kita terikat kepada dua-duanya tentu tidak bisa. Firman Tuhan berkata tidak bisa. Kamu harus mengambil satu keputusan. Kamu letakkan di mana hatimu? Kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Akankah kita, Bapak Ibu, seperti orang kaya dalam perikop ini, yang datang dengan sikap yang benar? Dia berlari-lari, dia bertelut di hadapan Tuhan. Kepada guru yang benar, yaitu Yesus sendiri. Dan dengan pertanyaan yang benar, yaitu mengenai hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu, gagal mengambil keputusan yang benar. Karena ia pergi dengan kecewa, dikatakan sebab hartanya banyak. Yang kedua, berbicara mengenai uang Bapak Ibu. Uang tidak dapat membeli hidup yang kekal. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan atau hidup kekal bukan kita dapatkan karena usaha manusia. Bukan karena usaha kita. Tetapi itu adalah pemberian dan anugerah Allah. Dalam kisah yang kita baca tadi, ada seorang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Wah, dia berlari-lari, dia bertelut di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Aku ingin memperoleh hidup yang kekal. Namun Bapak Ibu, dia belum benar-benar serius memiliki keinginan itu. Ia telah melakukan hukum Taurat sejak masih kecil. Sejak masa mudanya. Ia mengira bahwa ketaatannya kepada hukum Taurat itu dapat menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Wah, aku udah cukup baik nih. Aku udah menuruti semua perintah Allah sejak masih kecil. Wah, rasanya gak ada kekurangan apapun, Bapak Ibu. Ia mengira bahwa ketaatannya, menjalankan perintah Tuhan, menjadi modal untuk dia dapat masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk menjual harta kekayaannya, ia merasa keberatan. Baginya harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan. Harta yang kelihatan lebih menjanjikan daripada hal-hal yang nampaknya belum kelihatan, Bapak Ibu. Dia merasa telah bersusah payah untuk mendapatkan semua hartanya. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan semua yang aku miliki ini dan memberikannya dengan cuma-cuma kepada orang-orang miskin, meskipun mereka membutuhkannya. Bapak Ibu, Yesus bukan mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau bahwa setiap orang harus melepaskan kekayaannya. Yesus tidak berbicara bahwa setiap orang harus melepaskan kekayaannya. Kenapa? Karena Yesus tahu betul tiap-tiap orang mempunyai idolanya masing-masing. Tiap-tiap orang mempunyai hal-hal yang paling berharga dalam kehidupannya. Dan untuk pemuda ini, hal yang menjadi prioritasnya, hal yang paling ia cintai, yaitu hartanya. Namun Bapak Ibu, tiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebaik apapun kita, sejak masa muda kita melakukan hukum Taurat. Sejak masa muda kita berusaha hidup saleh dan benar. Namun Bapak Ibu, kita harus tetap terus-menerus mengkoreksi hati kita. Apakah benar Yesus telah menjadi yang utama dalam hidup kita? Karena sekali lagi, hidup kekal tidak dapat kita beli dengan perbuatan baik kita. Semua itu adalah anugerah kita dapatkan karena Yesus telah disalibkan untuk menebus semua dosa kita dan memberikan hidup yang kekal bagi anak-anak yang benar-benar percaya dan beriman kepadanya. Di ayat 28 dikatakan, kita masuk kepada ayat 28 sampai 31 Bapak Ibu.
Di sana dikatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kalau orang muda yang kaya tadi, dia memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Dia pergi, namun berbeda dengan para murid. Para murid berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Namun Bapak Ibu, jawaban Yesus paling tidak terdiri dari 3 bagian. Mari kita lihat yang pertama. Dikatakan, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Kemudian di ayat 30 dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yang pertama, Bapak Ibu dikatakan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Dalam jemaat mula-mula, hal ini benar-benar menjadi kenyataan. Jumlah mereka terus ditambahkan. Orang yang menjadi Kristen pada saat itu mungkin saja kehilangan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dikasihi. Namun sebagai anggota gereja Kristen, ia dibawa dalam suatu lingkungan keluarga yang baru, yang jauh lebih besar, jauh lebih luas dibandingkan dengan yang pernah dimiliki sebelumnya, yakni keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan Yesus berkata, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Yesus tidak pernah menawarkan jalan yang mudah. Dengan terus terang ia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang Kristen, ada resiko yang harus dihadapi. Kedua, Yesus tidak pernah menyuap agar orang menjadi pengikutnya. Sebaliknya justru ia menggunakan tantangan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu, ia tidak memanggil manusia untuk memenangkan hadiah kefanaan, hadiah hal-hal yang fana. Ia memanggil manusia untuk memperoleh berkat-berkat yang kekal, keabadian, yaitu hidup yang kekal. Yang ketiga, jawaban Yesus ketika Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Yang ketiga yaitu, tetapi banyak orang yang terdahulu, ayat 31, akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang dikatakan oleh Yesus adalah, penilaian terakhir ada di tangan Allah. Ada banyak orang yang menurut dunia ini, mungkin menurut dirinya sendiri, wah, aku udah cukup baik nih. Menurut dunia, wah dia ini orang yang sangat baik nih gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus berkata bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, itu maksudnya adalah bahwa penilaian terakhir itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mengerti. Tuhan Yesuslah yang mengenal setiap hati manusia. Karena itu penilaian akhir ada di tangan Allah. Sebab hanya Dia yang mengetahui motif yang ada dalam setiap hati manusia. Karena itu ketika Petrus berkata, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau. Kami sudah mengikut Engkau. Kami ini berbeda dengan orang muda yang tadi menolak perintah-Mu Tuhan. Tapi ingat bahwa penilaian terakhir itu ada di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita, hal-hal yang nampaknya menurut dunia ini kita sudah lakukan yang terbaik. Namun Tuhanlah yang mengenal, Tuhanlah yang akan mengambil keputusan. Penilaian akhir ada di tangan Tuhan. Apakah benar motif kita untuk memuliakan Tuhan? Keselamatan adalah anugerah Allah. Dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa keselamatan telah diberikan melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, keselamatan itu pemberian. Keselamatan itu ada anugerah Allah semata-mata. Dan tidak ada sedikit pun yang dilakukan para murid, yang dilakukan oleh manusia yang sanggup untuk memperoleh keselamatan itu. Ada cukup banyak hal
yang tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya keselamatan, surga, anugerah Allah, kasih yang sejati, dan banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya pernah melihat satu quotes dari George Lormier, seorang editor jurnalis. Dia mengatakan demikian, "Baguslah bila Anda mempunyai uang dan barang yang dapat dibeli dengan uang. Tetapi tidak kalah bagus bila Anda tidak kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Uang dapat membeli obat-obatan dan pengobatan, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli tempat tidur yang nyaman, tetapi tidak dapat membeli ketenangan batin yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak." Bapak Ibu, banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan kesehatan kita, ketenangan batin kita itu tidak dapat dibeli dengan uang. Lebih lagi keselamatan. Tidak dapat dibeli dengan kekayaan kita. Tidak dapat dibeli dengan perbuatan kita. Semua adalah anugerah Tuhan. Pertanyaannya adalah, Tuhan sudah memberikan itu kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima anugerah itu atau tidak? Apakah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita masih mau mengandalkan apa yang kelihatan? Apakah kita masih mau mengandalkan apa yang paling berharga buat kita? Bapak Ibu, kalau dalam agama lain gitu ya, yang saya tahu, mereka harus berbuat baik, banyak kebaikan, agar mereka dapat masuk surga. Namun berbeda dengan kita, pengikut Tuhan. Kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hidup kekal itu kepada setiap orang yang benar-benar beriman kepadanya. Kekayaan bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang kekayaan di atas segala-galanya. Menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, melalui kekayaan, betul kekayaan tidak bisa membeli kerajaan Allah. Namun melalui kekayaan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang kekurangan dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya sehari-hari melalui kekayaan kita. Mereka dapat merasakan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan melalui perbuatan kita, melalui kekayaan yang kita harta kekayaan yang kita miliki. Kita dapat menghadirkan kasih Allah itu kepada orang-orang sehingga orang-orang dapat, siapakah Tuhanmu? Dapat bertanya, siapakah Tuhanmu? Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan. Betul bahwa kekayaan tidak dapat membeli kerajaan Allah. Namun Bapak Ibu, kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi ini. Berbicara mengenai uang, poin yang ketiga yaitu yang terakhir Bapak Ibu. Jadikan Yesus prioritas. Tuhan lebih utama dari segala harta. Jadikan Yesus prioritas. Itu poin yang ketiga Bapak Ibu. Dalam ayat 22 dikatakan, ketika orang muda yang kaya ini memilih untuk pergi, ketika Yesus memberikan perintah kemudian ia pergi, ia kecewa, ia pergi sebab hartanya banyak. Ketika ia memilih untuk pergi, itu artinya ia telah memilih mana yang lebih berharga, apa yang telah menjadi prioritasnya. Sebenarnya bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu. Apakah uang kita banyak, ataukah kita cukup, ataukah kita nih kayaknya pas-pasan banget gitu ya. Bisa dibilang aduh sedikit gitu ya. Bukan masalah jumlahnya. Namun yang paling penting adalah prioritas dari keuangan kita. Manakah atau apakah yang menjadi prioritas kita dalam hal keuangan? Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai uang, saya sempat ngobrol dengan beberapa orang membahas mengenai masalah uang Bapak Ibu. Kita mungkin tidak seperti pemuda ini gitu ya, menolak perintah Tuhan dan tidak mau menyerahkan harta kita. Mungkin kita tidak seperti pemuda ini.
kita tetap ikat Tuhan, bahkan kita menyerahkan harta kita untuk Tuhan Bapak Ibu. Tapi berbicara mengenai uang, jangan sampai kita mengecewakan Tuhan dengan uang kita. Kita salah mempergunakan uang kita. Kita gunakan semuanya untuk fokus kita dan kesenangan kita. Tapi lupa seperti perintah Tuhan untuk juga berbagi kepada orang lain. Mission Night yang tadi malam kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu, bagi saya itu adalah salah satu cara untuk kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita menolong, untuk kita berbagi melalui apa yang kita miliki, melalui uang kita, melalui harta kita, untuk menolong sesama kita yang memerlukan. Berbagi kepada yang membutuhkan, memprioritaskan Tuhan, artinya melakukan apa saja yang kita bisa untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sampai kita salah mempergunakan uang kita dan kita mengecewakan Tuhan. Seorang ahli keuangan, Michelle Singletary, dan suaminya memutuskan untuk mengurangi pengeluaran Natal mereka. Ini adalah seorang ahli keuangan Bapak Ibu di Amerika. Mereka membuat hadiah-hadiah Natal sendiri dan memikirkan ide-ide kreatif untuk memberikan waktu dan pelayanan mereka bagi orang lain. Dalam kolom surat kabar yang membahas masalah keuangan pribadi, Michelle ini menuliskan tujuan mengapa ia memberi perhatian serius terhadap pengeluarannya. Dia katakan membangun dan mempertahankan hubungan yang sangat penting selama liburan dan sepanjang tahun merupakan prioritas yang seharusnya tidak tersingkirkan karena kesibukan berbelanja. Berbicara mengenai masalah uang, itu juga berbicara mengenai prioritas. Apa yang menjadi prioritas? Bagi Michelle yang menjadi prioritas yaitu adalah hubungan, mempertahankan hubungan yang sangat penting selama liburan dan sepanjang tahun, itu jauh lebih penting daripada sibuk berbelanja Bapak Ibu. Tuhan Yesus menjawab orang muda itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Tuhan Yesus katakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan perintah yang sama dari Tuhan Yesus, seperti pemuda ini, bagaimana respon kita? Akankah kita menjual seluruh harta kita, lalu mengikut dia, atau pergi dengan sedih seperti orang itu, seperti orang muda ini? Melalui perintah ini, Tuhan Yesus hendak menunjukkan siapakah yang menjadi prioritas hidup kita. Apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah, mencari hidup kekal, atau sibuk mencari dan mengumpulkan harta dunia, sehingga melupakan apa yang benar-benar berharga. Bapak Ibu, ada istilahnya begini. Mungkin kita tidak kaya harta, tapi kita harus belajar agar kaya hati. Mungkin bukan kaya harta, tapi kita harus punya kaya hati. Bukan kaya harta, tapi kaya hati. Tapi Bapak Ibu, kalau hartanya banyak, namun juga kaya hati, tentu itu juga bagus. Kalau perintah Tuhan, mungkin ada orang-orang yang kayak, oke, kalau perintah-perintah Tuhan yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan milik orang lain, oke Tuhan, yang itu saya lakukan. Tapi kalau berhubungan dengan uang, aduh Tuhan, tunggu dulu. Rasanya susah Tuhan kalau bagian yang ini. Bapak Ibu, mungkin ya, kita berbeda dengan pemuda ini. Yang menjadi prioritas kita bukan uang. Oke Tuhan, kalau uang aku bisa kasih kepada Tuhan. Per bulan 10, persepuluhan tiap bulan aku lancar. Persembahan, Tuhan aku selalu berikan. Membantu orang-orang yang membutuhkan, aku tidak pernah lewat Tuhan. Aku selalu berusaha kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bukan masalah uang yang menghalangi, yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Mungkin ada hal-hal lain. Tuhan tahu apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang tahu.
kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Adakah sesuatu yang menghalangi untuk kita memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan? Adakah sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan? Mungkin itu bukan uang ya, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan. Tapi mungkin itu adalah hal-hal lain yang sulit untuk kita serahkan demi Yesus. Bisa apa saja Bapak Ibu? Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah untuk menjual semua hartanya dan membagikan kepada orang miskin, laki-laki muda ini tidak dapat melakukannya. Karena ia memiliki banyak sekali harta. Bapak Ibu, tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa semua itu ia akan serahkan. Mungkin Tuhan akan kasih aku perintah yang lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Mungkin yang lebih mudah gitu. Bukan hal yang ini, mungkin ada hal lain yang lebih mudah. Ketika perintah itu terasa berat, Bapak Ibu, ada usul yang seperti ini yang tidak pernah terpikirkan olehnya, ia tidak dapat menerimanya. Lebih baik ia meninggalkan Tuhan saja daripada ia harus kehilangan apa yang paling berharga dalam kehidupannya. Benar, dikatakan bahwa dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah menipu siapapun juga. Tetapi ia pun tidak pernah dan tidak bisa memaksa dirinya untuk menjadi orang yang murah hati secara positif dan penuh pengorbanan. Bisa jadi Bapak Ibu, bila seseorang tidak pernah mengambil sesuatu dari orang lain, itu merupakan hal yang terhormat. Namun bila seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang Kristiani. Bapak Ibu, jika perhatian utama seseorang tertuju kepada hal-hal materi, ia akan berpikir dari sudut pandang harga dan bukan dari segi nilai. Celaka kalau orang mengira bahwa segala sesuatu pantas mempunyai harga untuk dibeli dengan uang, Bapak Ibu. Ketika berbicara mengenai uang atau materi, yang Yesus katakan adalah bahwa memiliki materi mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu batu ujian bagi manusia. Pertama, memiliki materi yaitu batu ujian bagi manusia. 100 orang dapat tahan uji dengan kesengsaraan, tetapi hanya 1 orang yang tahan uji dengan kemakmuran. Kemakmuran akan dengan sangat mudah membuat seseorang menjadi sombong, bangga, berpuas diri, dan bersikap duniawi. Yang kedua, berbicara materi yaitu berbicara mengenai tanggung jawab. Seseorang akan selalu dinilai dengan 2 standar, yakni bagaimana ia memperoleh hartanya dan bagaimana ia mempergunakannya. Semakin banyak harta yang ia miliki, semakin besar tanggung jawab yang ada padanya. Akankah ia pergunakan harta itu seakan-akan itu semua adalah miliknya secara mutlak, ataukah ia menatanya sebagai anugerah dari Tuhan? Agustinus mengatakan bahwa orang benar menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya dan hal lain sebagai alat, uang, kesenangan, dan lain-lain adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan orang fasik menjadikan hal yang lain sebagai tujuan hidupnya dan Allah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Menggunakan Allah sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, Bapak Ibu. Saya akan menutup firman Tuhan berbicara mengenai para murid dan uang mereka dengan Matius 13 ayat 45 sampai 46. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia, dikatakan menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya
lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, ketika kita tahu mana yang lebih berharga, kita akan dengan rela memberikan segalanya untuk sesuatu yang lebih berharga tersebut. Kalau kita menyadari bahwa kerajaan Allah, bahwa menyenangkan Tuhan adalah hal yang paling berarti, adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini, kita akan memberikan segalanya, memberikan harta kita, memberikan hidup kita, kekuatan kita. Bukan untuk mendapatkan hidup kekal, karena hidup kekal adalah anugerah, tapi memberikan segalanya yang kita bisa untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Karena itu Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Carilah Tuhan lebih dahulu daripada semua harta di dunia yang ngengat dan karat dapat merusakkannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan mengenai uang. Tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi sungguh mampukan kami untuk boleh melakukan bagian firman Tuhan ini. Agar hati kami tidak terikat pada harta duniawi. Kami berusaha untuk melakukan segala yang kami bisa untuk memuliakan Tuhan melalui setiap harta kekayaan atau apapun yang Tuhan berikan. Dan bantu kami ya Tuhan untuk memprioritaskan Engkau melebihi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena itu ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Ya Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Sekali lagi kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, tapi juga memberikan pelajaran baru buat kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang percaya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang pasti sekali lagi terima kasih untuk semua dukungan Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua doa-doa Bapak Ibu untuk acara Mission Night tadi malam. Kita bersyukur Tuhan bekerja, sehingga ya, apa yang menjadi doa kita, goal kita untuk dana untuk misi-misi kita baik secara global maupun misi-misi kita di Indonesia, akhirnya Tuhan buat mujizat sehingga Tuhan cukupkan semuanya. Kita masih terus berdoa supaya dana-dana ini bisa dipakai dengan tanggung jawab, sehingga bisa disalurkan dengan benar dan terlebih bisa menolong membantu banyak orang di berbagai belahan dunia, khususnya juga di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman, semua Bapak Ibu yang sudah turut bekerja mempersiapkan acara malam misi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita kembalikan semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu, yang berikut sebentar sore kita tidak ada kebaktian di playground. Kita off hari ini, tidak ada kebaktian sore karena kita sama-sama mau fokus untuk mempersiapkan kebaktian kita pada minggu depan tanggal 1 November. Kebaktian kita outdoor yang real. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sudah mulai berani untuk mengikuti kebaktian outdoor kita ini, dan jangan lupa ini dilakukan secara outdoor di playground. Jadi sama seperti kalau Bapak Ibu pergi ke park atau Bapak Ibu keluar rumah, kita boleh katakan jamin bahwa semuanya aman. Semuanya harus tetap pakai mask. Kita juga tetap mengatur tempat duduk 6 feet, ada social distancing. Ya, bahkan boleh dikatakan mungkin ibadah outdoor kalau di playground seperti ini
jauh-jauh lebih aman, boleh dikatakan, kalau daripada Bapak Ibu pergi ke atau grocery ke store di ruangan, di dalam ruangan. Sehingga saya mau Bapak Ibu juga doakan supaya acara ibadah outdoor kita yang mulai minggu tanggal 1 November ini bisa berjalan dengan baik, dan kita semua juga diberkati Tuhan melalui semua ibadah kita. Yang berikut, Bapak Ibu, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun tanggal 20 Oktober, Kenneth Lomban. Selamat Kenneth, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 22 Ibu Dini Lalopua, Tuhan Yesus memberkati Ibu Dini. Dan tanggal 27 Pak Alex Lalopua. Oh sorry, Pak Alex Pangkerego. Tuhan Yesus memberkati Pak Alex. Maaf Pak Alex, salah sebut. Tanggal 29 Elvira Tanamau. Tuhan Yesus juga memberkati Elvira. Baik ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Makin bertambah usia, tentunya makin takut Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.